Shalom, salam podcast eksposisi M116. Kita akan belajar apakah air yang ada di atas dan di bawah cakrawala. Menurut Kejadian 1 ayat ke-7, Kejadian 1 ayat 7 mengatakan Allah menjadikan cakrawala, memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ayat ini adalah bagian dari kisah penciptaan dan hari kedua penciptaan. Istilah yang diterjemahkan cakrawala Ibrani ragia mengacu pada hamparan atau langit, sesuatu yang terbentang dan sering diterjemahkan sebagai hamparan atau kubah dalam versi Alkitab modern. Menurut Kejadian 1:8, Allah menamai cakrawala itu langit dan menunjukkan bahwa itu mengacu kepada langit atau langit di atas bumi. Air di bawah cakrawala mudah dipahami, itu mengacu pada air di bumi, samudra, laut, sungai, danau, dan sumber air bawah tanah. Ini adalah air yang kita lihat dan berinteraksi dengannya di permukaan bumi. Kemudian dalam Kejadian 1:9-10, Allah mengumpulkan air-air itu ke satu tempat sehingga daratan kering muncul yang ia sebut bumi dan laut, dan itu menunjukkan bahwa air di bawah cakrawala adalah air daratan yang merupakan bagian dari geografik fisik bumi. Air di atas cakrawala telah menjadi subjek perdebatan lebih lanjut. Salah satu penafsiran adalah bahwa air itu merujuk pada kanopi uap atau lapisan air yang pernah mengelilingi atmosfer bumi. Gagasan ini menunjukkan bahwa sebelum banjir global yang dijelaskan dalam Kejadian pasal 6-9, bumi mungkin telah diselimuti oleh lapisan uap air pelindung yang dapat berkontribusi pada lingkungan. Seperti rumah kaca, teori kanopi ini bersifat spekulatif, tetapi telah diajukan oleh beberapa ilmuwan penciptaan untuk membantu menjelaskan rentang hidup yang panjang sebelum banjir dan banjir global itu sendiri. Kejadian 7 ayat 11-12. Penafsiran lain adalah bahwa air di atas hanyalah awan dan uap air atmosfer. Pandangan ini sejalan dengan pemahaman kita saat ini tentang siklus air, di mana air ada di atmosfer dan bentuk uap dan awan. Mazmur 148 ayat keempat mengatakan mendukung gagasan ini, pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala sesuatu, air yang mengatasi segala sesuatu. Bahasa puitis ini menunjukkan bahwa air di atmosfer adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang berada di bawah perintahnya. Terlepas dari sifat khusus air di atas, poin teologis utamanya adalah bahwa Allah berdaulat atas semua ciptaan. Dia mendatangkan ketertiban dengan memisahkannya dan menetapkan batas-batas bagi unsur-unsur alam semesta. Mazmur 19 ayat yang pertama menyatakan langit memberitakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Cakrawala atau langit adalah kesaksian yang terlihat oleh kekuatan dan rancangan kreatif Tuhan. Singkatnya, air di bawah cakrawala adalah badan air di bumi, sedangkan air di atas cakrawala dapat merujuk pada lapisan air yang kini tidak ada atau air atmosfer seperti awan. Air dimanapun ditemukan adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang teratur, yang menunjukkan otoritas dan hikmatnya dalam membentuk dunia yang menopang kehidupan dan mencerminkan kemuliaannya. Shalom, salam podcast M116 Eksposisi Alkitab.